Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di pertemuan 5 dengan mata kuliah metode perancangan program. Di pertemuan 4 kemarin kita membahas tentang selection atau pilihan. Nah, di pertemuan 5 ini materi yang akan dibahas adalah repetition, control structure. Repetition itu perulangan. Jadi kalau kemarin kita bahas tentang percabangan atau pilihan atau selection, di pertemuan kelima ini kita akan bahas tentang repetition atau perulangan. Oke, yang akan dibahas di repetition ini adalah yang pertama secara objektif itu bagaimana mendevelop algoritma. Jadi bagaimana membangun sebuah algoritma yang menggunakan perintah do while dan perintah repeat until. Nah, perintah do while dan repeat until ini digunakan dalam listing perulangan. Kemudian to introduce pseudocode untuk memperkenalkan bahasa pseudocode, struktur pseudocode dalam perhitungan menghitung dalam perulangan. Jadi di mana pada saat kita melakukan perulangan, di situ juga ada perhitungan yang dilakukan. Kemudian selanjutnya, to develop algorithm, untuk membangun algoritma menggunakan variation of the repetition construct. Jadi ada variasi dari perulangan yang bisa kita gunakan. Jadi algoritmanya itu seperti apa. Kemudian outline-nya itu yang pertama ada repetition using the do while structure. Jadi menggunakan perintah do while, itu strukturnya seperti apa. Kemudian perulangan dengan menggunakan perintah repeat until. Nah, kemudian yang terakhir yang ketiga itu adalah count repetition. Jadi perhitungan dalam perulangannya itu seperti apa. Di sini algoritma solusi yang dikembangkan sejauh ini memiliki satu karakter yang sama, di mana menunjukkan logika program yang diperlukan untuk memproses hanya satu set nilai input saja. Tetapi pada kenyataannya tidak mungkin kita hanya menginput satu set data. Jadi gimana caranya supaya kita bisa menginput data lebih dari satu, walaupun kita tidak memiliki database, tapi kita tetap bisa menampilkan data-data tersebut. Nah, cara paling efisien itu biasanya menggunakan perulangan. Kemudian di sini ada tiga cara yang berbeda di mana satu set instruksi dapat diulang. Yang pertama, itu diulangnya itu di awal, dinamakan dengan leading decision loop. Kalau di akhir, dinamakan dengan trailing decision loop. Kalau beberapa kali dihitung, itu dinamakan dengan counted loop. Nah, ini adalah cara-cara perulangan. Nah, yang pertama, di leading decision loop ada dengan menggunakan perintah do while, di mana strukturnya adalah do while, kondisinya itu apa atau syarat perulangannya. Misalnya nilai dari 0 sampai dengan 100 atau 0 sampai 50 itu adalah condition, is true statement block. Jadi kalau misalnya conditionnya itu bernilai true atau benar, maka dia akan statement block, akan menampilkan statementnya seperti apa. Nah, konstruk untuk duel ini sendiri adalah di mana loop keputusan terdepan atau kondisinya kemudian diuji sebelum pernyataan apapun. Jadi perintah duel ini dia akan dites dulu nih data keberapa nih, misalnya data pertama. Nah, jadi sebelum ada perintah apapun yang dieksekusi. Nah, pada perintah loop duel ini yang akan terjadi. Yang pertama, kondisi logis si kondisi P ini akan diuji terlebih dahulu. Jika kondisinya benar atau memenuhi syarat, maka pernyataan dalam blok akan dieksekusi. Misalnya menampilkan angka 1 atau menampilkan angka 2 dan seterusnya. Nah, dieksekusinya itu sebanyak satu kali. Kemudian akan dilakukan perintah undo atau selesai perintah untuk yang pertama. Kemudian dia akan mengecek kembali untuk nilai P tersebut. Jika nilai P-nya masih benar, maka pernyataannya akan dieksekusi kembali. Nah, ini akan terus dilakukan secara berulang sampai menemukan kondisi P yang tidak sesuai atau salah. Makanya dibutuhkan nilai awal dan nilai akhir agar perulangannya tidak terus-terusan terjadi. Jadi perulangan itu harus ada awal dan harus ada akhir. Kemudian selanjutnya, ada dua pertimbangan penting yang harus diperhatikan pada saat merancang do while. Yang pertama, itu pengujian kondisi berada di awal loop. Berarti bahwa mungkin perlu untuk melakukan beberapa pemrosesan awal.
Jadi diujinya itu di awal. Dicek dulu nih syaratnya terpenuhi atau tidak. Satu-satunya cara untuk mengakhiri pengulangannya itu adalah dengan membuat kondisi yang salah. Atau misalnya kondisinya memang sudah selesai atau sudah terpenuhi semua. Maka dia akan berhenti dan pernyataan yang harus ditampilkan itu juga akan berhenti. Seperti itu adalah perintah do while karena dia mengeceknya atau menguji nilai kondisinya itu di awal. Nah, kemudian ketika satu-satu instruksi harus diulang beberapa kali, maka dapat digunakan dalam pseudocode yang diinisialisasi sebelum pernyataan do while itu diakhiri. Itu jadi di sebelum end do ini berakhir, maka di situ dimasukkan statementnya itu seperti apa. Contohnya di sini kita akan mengkonversi dari Fahrenheit ke Celsius dengan menggunakan perulangan. Kondisinya adalah setiap hari stasiun cuaca menerima 15 suhu yang dinyatakan dalam kondisi derajat Fahrenheit. Nah, sebuah program akan ditulis yang akan menerima setiap suhu Fahrenheit tersebut. Jadi ada 15 suhu yang dikirimkan setiap hari, tapi suhunya dalam Fahrenheit. Kemudian suhu-suhu tersebut akan dirubah yang tadinya Fahrenheit menjadi Celsius dan menampilkan suhu yang memang sudah dikonveksi dari Fahrenheit ke dalam Celsius. Nah, setelah 15 suhu itu diproses, maka harus terdapat kata-kata semua suhu telah selesai diproses. Gitu. Oke, kemudian di sini inputannya adalah ada 15 temperatur, di mana temperatur tersebut dinyatakan dalam Fahrenheit. Processingnya, yang pertama kita akan get, menarik data yang telah diinput tersebut. Jadi temperatur dalam satuan Fahrenheit. Setelah itu kita akan mengconvert si Fahrenheit ini ke dalam Celsius. Kemudian kita akan menampilkan display si Celsius tersebut, temperatur dalam satuan Celsius tersebut. Setelah itu, jika sudah semuanya ditampilkan ke 15-15-nya, maka dia akan memunculkan gambar atau memunculkan pesan bahwa semua data telah dirubah ke dalam satuan Celsius atau suhu Celsius. Outputnya adalah 15 data yang tadinya temperaturnya Fahrenheit berubah menjadi temperaturnya adalah Celsius. Oke, ini adalah pengulangan. Setelah menentukan input, output, dan pemrosesan, maka siap untuk menguraikan solusi untuk masalah tersebut. Ini dapat dilakukan dengan menulis struktur kontrol diperlukan variabel tambahan apapun yang akan digunakan dalam algoritma solusi. Nah, contohnya adalah di struktur do while ini mengulang proses yang diperlukan di mana dia akan merubah 15 temperatur dengan satuan Fahrenheit ke dalam satuan Celsius. Seperti itu. Jadi dia akan melakukan sebanyak 15 kali pengulangan. Karena perintahnya sama, hanya merubah dari Fahrenheit ke Celsius. Oke, yang pertama set temperatur. Jadi dia akan men-set dulu temperaturnya itu adalah to zero. Jadi nilainya adalah 0. Kemudian do while lakukan perulangan di mana si temperaturnya itu sampai dengan kurang dari 15. Nah, jadi dia akan melakukan perulangan dari nilai awalnya adalah 0. Kemudian batas pengulangannya itu kurang dari 15. Nah, prompt operator for Fahrenheit temperatur. Jadi dia akan si operator akan memasukkan nilai dari si Fahrenheit temperatur. Kemudian akan ditarik si data yang telah diinput itu. Kemudian komputer akan melakukan convert dengan rumus di mana Fahrenheit dikurang 32 dikali 5/9. Agar nilai yang ada yang telah diinput tersebut itu berubah menjadi satuan Celsius. Nah, kalau misalnya sudah selesai, maka add one to temperature count. Jadi dia akan memasukkan satu data. Berarti sudah ada satu data nih. Maka lakukan lagi eh, kalau sudah selesai, maka dia akan undo. Tapi kalau belum selesai, dia akan melakukan pengulangan lagi. Gitu, sampai dengan data ke 15. Nah, kalau sudah selesai, semua 15 datanya sudah ditampilkan, maka akan muncul pesan, all tempered process. Gitu. Jadi akan muncul pesan bahwa semua temperatur Fahrenheit tersebut sudah diproses menjadi Celsius.
Nah, algoritma ini menggambarkan sejumlah poin. Yang pertama, variabel temperatur menggambarkan sejumlah poin. Yang pertama, variabel temperature count diinisialisasi sebelum kondisi dual dijalankan. Jadi kita udah kenalin dulu temperature count ini fungsinya untuk apa? Biasanya untuk memberikan nilai awalan atau syarat pada perintah do while. Kemudian, selama temperatur count kurang dari 15, maka pernyataan antara do while dan end do akan dieksekusi. Variabel temperatur count bertambah satu kali dalam loop tepat sebelum pembatasan end do. Jadi selama syaratnya masih belum terpenuhi, masih kurang dari 15, belum melebihi 15, maka dia akan terus melakukan perulangan. Nah, setelah diiterasi, temperatur count akan sama dengan 15 yang menyebabkan kondisi si duel ini akan berubah gitu. Akan mengecek dulu, menguji dulu temperatur core-nya itu sudah memenuhi syarat atau belum. Kalau sudah, maka dia akan menampilkan datanya. Meskipun program akan membutuhkan 15 record untuk diproses dengan benar, pada tahap ini hanya perlu memeriksa algoritma dengan dua set data yang valid. Jadi kita cuma cek aja. Data yang pertama itu 32, kemudian data yang kedua itu 50. Jadi benar nggak sih kalau misalnya 32 Fahrenheit itu adalah 0 derajat Celcius? Nah ini pun sama. Apakah benar 50 Fahrenheit itu sama dengan 10 derajat Celcius? Berdasarkan rumus yang sebelumnya sudah dimasukkan, yaitu temperatur yang ada di Fahrenheit kemudian dikurangi 32 dikali 5/9. Nah, ini data yang pertama dia akan mengecek bahwa temperatur core-nya itu adalah 0. Kemudian lakukan pengulangan di mana si nilainya itu harus nilainya lebih dari 15. Selama datanya belum terpenuhi, maka dia akan terus melakukan pengulangan sampai dengan data yang ke-15. Seperti itu. Oke, selain perintah do while tadi, ada juga perintah yang namanya repeat until structure. Kalau untuk struktur yang repeat until ini, mirip dengan struktur do while di mana sekelompok pernyataan diulang sesuai dengan kondisi yang ditentukan. Tetapi, struktur do while menguji kondisi di awal loop, sedangkan struktur repeat until menguji kondisinya itu di akhir. Jadi kalau tadi pas do while, dia set dulu nilainya berapa, kemudian do while, syaratnya itu apa, pengulangannya berapa kali, apakah lebih dari 15, kurang dari 15, dan seterusnya. Setelah itu baru dilakukan pencetakan statement. Statementnya ditampilkan. Sedangkan dalam repeat until, di sini adalah yang pertama, dia akan melakukan repeat terlebih dahulu. Mencetak statement, kemudian until conditionnya itu bernilai true, maka baru dia akan berhenti. Jadi dia melakukan pengujiannya di akhir. Pernyataan dieksekusi sekali sebelum kondisi diuji ada dua pertimbangan yang perlu diperhatikan. Itu untuk repeat until. Kemudian pertama, pengulangan repeat until dieksekusi ketika kondisinya salah. Hanya ketika kondisinya menjadi benar, pengulangan itu akan berhenti. Jadi kalau kondisinya salah, maka dia akan terus berulang. Kalau misalnya sudah terpenuhi kondisinya atau bernilai true, benar, maka dia akan berhenti. Nah, di sini logikanya adalah kondisi dari si repeat until kebalikan dari do while. Jadi kalau misalnya do while more record, sedangkan repeat until itu sampai tidak ada record lagi, dia akan terus melakukan pengulangan. Seperti itu. Jadi kalau do while itu jangan sampai angkanya ke angka 99, sedangkan kalau repeat until itu harus mencapai angka 99. Karena do while ini perintahnya itu sampai perintahnya tidak terpenuhi, sedangkan kalau repeat until sampai perintahnya semua terpenuhi. Nah, pernyataan dalam struktur repeat until akan selalu dieksekusi setidaknya sekali. Tidak perlu membaca priming saat menggunakan repeat until. Satu pernyataan baca di awal loop sudah cukup. Nah, ini kalau perintah repeat until itu dia akan eh, mengeksekusinya itu setidaknya sekali. Kemudian satu pernyataan baca di awal loop sudah cukup. Pernyataan if tambahan segera setelah pernyataan baca harus disertakan. Nah, ini adalah perintah dari repeat until, berbeda dengan do while.
Sedangkan kalau untuk struktur do while, masalah yang sama menggunakan struktur repeat until. Jadi kondisinya sama tadi. Nah, di sini dia akan ada studi kasus di mana nomor studentnya itu tidak boleh sama sampai dengan 999. Maka kalau misalnya ini terpenuhi, dia akan mencatat data record atau record dari si student atau si siswa. Kemudian increment dari si student, kemudian read student recordnya. Dia akan membaca si record dari si studentnya. Kemudian setelah itu akan print student count. Dia akan mencetak ada berapa data mahasiswa. Seperti itu. Kemudian kalau untuk repeat until penulisannya, jadi kalau tadi do while itu diceknya di awal, kalau repeat until itu biasanya set student count to zero. Jadi kita tentukan dulu nilai awalannya itu adalah nol atau zero. Kemudian dia akan membaca data student. Jika nomor studentnya itu belum menyampai 999, maka dia akan terus mencatat data dari student tersebut. Tetapi kalau misalnya sudah mencapai 999, maka pengulangannya akan berhenti. Nah, ini adalah penulisan algoritma atau listing program dengan menggunakan bahasa pemrograman algoritma di sini, di mana perintah do while dan perintah until itu berbeda pada saat pengujian atau pengecekan syarat. Kemudian sebuah program juga diperlukan untuk membaca serangkai catatan inventaris yang berisi nomor item, deskripsi item, dan gambar stok. Catatan terakhir dalam file memiliki nomor item 0. Nah, di mana di program ini akan menghasilkan laporan stok barang yang rendah. Kemudian, data yang ditampilkan itu hanya barang-barang dengan stok yang kurang dari 20. Dia akan mencetak judul di bagian atas laporan dan menampilkan jumlah stok total barang yang ada di bagian akhir. Data yang diinputnya itu adalah inventory record, kemudian ada item number, item description, sama stok figure. Jadi item number itu nomor barangnya, item description itu deskripsi dari barangnya, kemudian stok barangnya itu berapa. Kemudian dia akan membaca inventory record, kemudian memilih mana data barang dengan stoknya itu kurang dari 20. Kalau misalnya sudah ada datanya, maka dia akan print atau akan cetak data barang yang di bawah 20 tersebut. Kemudian heading selection record, item numbernya berapa, item descriptionnya berapa, kemudian stoknya itu berapa. Nah, ini adalah definisi dari inventory barang, mulai dari menginput data barangnya, membaca datanya, memilih data, menampilkan data dengan stok di bawah 20, kemudian setelah itu baru menampilkan hasil output berupa laporan. Oke, selanjutnya di sini dengan menggunakan perintah repeat until. Jadi kalau tadi menggunakan do while, yang ini menggunakan repeat until, di mana kita akan men-set dulu total low stock item to zero sampai dengan tadi yang dicari adalah di bawah 20. Maka dia akan mencetak print low stock item. Heading itu di bagian atas ya, dia akan mencetak tulisan low stock item di bagian atas. Kemudian repeat, lakukan pengulangan. Read inventory record. Dia akan membaca data inventory di mana jika si item numbernya ini lebih dari 0, maka stoknya, oh dia pakainya dua ya. Jika si item numbernya itu lebih dari 0, maka masuk lagi if. Jika stoknya itu kurang dari 20, then dia akan mencetak item number, item description, stock figure increment, sama total low stock item. Gitu. Jadi dia yang pertama dia akan mencek item numbernya dulu, itu lebih dari 0 atau tidak. Kalau tidak lebih dari 0, maka dia akan mencetak data stock figure yang kurang dari 20.
Nah, kemudian di sini ada and if, kemudian sampai dengan jumlah item numbernya itu sama dengan 0, maka dia akan menampilkan datanya. Kemudian di sini digambarkan dalam suatu diagram, kalau kita hanya menginput satu data, item numbernya first recordnya 123, kemudian stoknya itu 8. Kemudian data yang kedua, stok recordnya itu 124 untuk item numbernya, kemudian stok figurnya itu 25. Maka data yang akan ditampilkan itu hanya data yang pertama aja, di mana item numbernya 123 dan stoknya itu 8, kurang dari 20. Sedangkan untuk yang 25 itu tidak akan ditampilkan, karena tidak memenuhi syarat di mana si stoknya itu harusnya di bawah 20. Oke, ini data yang pertama, dia akan melihat stoknya, mencetak stok sebenarnya, kemudian setelah itu dia akan memprint, kemudian akan mengecek data lawan. Misalnya di sini data pertama yang diinput, data kedua yang diinput, mana yang bisa dimasukkan, mana yang tidak. Kemudian selanjutnya ini ada yang bernilai false, true, itu berarti sedang digunakan atau tidak digunakan. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Kemudian selanjutnya ada count repetition atau count loop. Nah, count loop di sini adalah toples jar ya, di mana pengulangan terhitung terjadi ketika jumlah yang tepat dari iterasi loop diketahui sebelumnya. Jadi kalau ini harus jelas. Kata kunci sederhana di DO itu di perintah do, ini do ya, digunakan sebagai berikut. Do loop index sama dengan initial value. Jadi kalau misalnya index itu harus ada nilainya berapa, kemudian dia akan mencetak initial value sampai dengan final value statementnya di blok. Jadi kalau sudah sampai final value, maka statementnya itu bukan di blok tapi akan ditampilkan, akan ditandai gitu, di blok ditandai bahwa statement ini yang harus dilakukan. Nah, kemudian melakukan lebih dari sekedar pengulangan blok pernyataan. Yang pertama, inisialisasi loop index ke inisialisasi value itu sangat diperlukan. Kemudian meningkatkan loop index dengan satu untuk setiap melewati loop. Jadi dia akan dijumlahkan satu lagi sampai syaratnya terpenuhi. Yang selanjutnya, menguji nilai dari si loop index itu tersendiri. Kemudian setiap loop memastikan bahwa itu berada dalam kisaran nilai yang dinyatakan. Mengakhiri loop ketika persyaratannya sudah terpenuhi atau melebihi nilai yang sudah ditentukan. Dengan kata lain, konstruk pengulangan terhitung akan melakukan inisialisasi, penambahan, dan pengujian perhitungan loop. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tambahan pada saat kita melakukan perintah do atau perintah repeat until, jadi pada perintah perulangan. Di sini kita akan melihat contoh yang tadi yang sebelumnya, merubah suhu yang tadinya Fahrenheit menjadi Celsius menggunakan perulangan do, di mana setiap hari stasiun cuaca tadi sudah dijelaskan akan menerima 15 suhu yang dinyatakan dalam Fahrenheit. Kemudian suhu-suhu tersebut akan dirubah ke dalam Celsius. Nah, inputnya itu berupa data temperatur suhu dalam satuan Fahrenheit. Prosesnya yang pertama ditarik dulu datanya, kemudian dikonvert yang tadinya Fahrenheit ke dalam Celsius, kemudian display ditampilkan, menampilkan Celsius temperatur, setelah itu menampilkan screen message kalau semua datanya ke-15-nya sudah diproses. Kemudian setelah itu, setelah melakukan hal-hal tersebut, maka siap untuk melakukan penguraian solusi untuk masalah. Nah, ini dilakukan dengan menuliskan struktur kontrol yang diperlukan dan variabel tambahan apapun yang akan digunakan dalam algoritma solusi. Nah, struktur dual untuk mengulang proses yang diperlukan. Pengingat disebut temperatur count atau inisialisasi ke 0 yang akan mengontrol setiap 15 menit sekali dan seterusnya. Atau mengontrol si 15 temperatur tersebut.
Nah, kemudian solusi yang akan membutuhkan loop do dan menghitungkan loop untuk memproses pengulangan. Do temperature count sama dengan 1 sampai dengan 15. Maka dia akan melakukan perhitungan terhadap si temperatur dari data nomor 1 sampai dengan 15. Kemudian prompt operator for F temperatur. Kemudian mendapatkan Fahrenheit, temperatur Fahrenheit, compute, dia akan mengecek data untuk si yang Celsius. Kemudian setelah itu undo, kemudian menampilkan pesan bahwa semuanya sudah diproses. Oke, perintah do ini mengontrol semua pengulangan. Yang pertama, menginisialisasi temperatur ke angka 1 terlebih dahulu, menambahkan temperatur sebesar 1 untuk setiap melewati loop, menguji temperatur dari 1 sampai 15, kemudian secara otomatis mengakhiri loop jika syaratnya itu sudah memenuhi di angka 15. Nah, ini ada dua catatan yang valid dan harus cukup untuk menguji kebenaran algoritma. Yang pertama, menginput data. Jadi ketika kita menginput data, dicek sudah sesuai atau belum nih. Kalau misalnya dia memberikan nilai 32, kita harus tahu nilai 32-nya itu segimana sih gitu, seperti itu. Jadi dia harus ngecek apakah 32 itu berapa Celsius, seperti itu. Di sini 32 itu adalah 0 derajat Celcius, sedangkan yang 50 itu adalah 10 derajat Celcius. Ini adalah dash checking algoritma dengan dua kasus uji input menggunakan hasil yang diharapkan setelah tercapai. Jadi statement number yang pertama, temperatur count yang pertamanya 1, sedangkan Fahrenheit count Fahrenheit temperatur sama Celsius temperaturnya tidak diproses atau tidak ditampilkan. Oke, ini adalah listing untuk perulangan dalam memberikan perintah gitu ya. Jadi perintahnya sama. Perintahnya itu adalah merubah tadi data, misalnya contohnya dari Fahrenheit ke Celsius, tetapi merubahnya itu sebanyak 15 kali. Daripada kita mengetikkan listing sebanyak 15 baris untuk hal yang sama, itu akan lebih mudah dengan menggunakan perulangan. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, ini penjelasan untuk pertemuan 5. Jika memang ada materi yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, kamu bisa buka web elearning.bsi.ac.id, kemudian login sesuai dengan NIM dan passwordnya. Kalau sudah login, nanti di situ kamu bisa cek ada tugas apa, kemudian video pembelajaran apa, dan kalau misalnya memang ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, bisa langsung ditanyakan saja via WA group atau via halaman diskusi di laman e-learning. Nah, sekian untuk penjelasan materi pertemuan 5 hari ini. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.